Caught in the crossfire. Caught in the crossfire. Salam sukses saudara. Selamat bergabung di channel Mindset VTuber Sejati. Hari ini saya ingin membahas topik yang sangat menarik ya. Semua orang bertanya-tanya, sebenarnya apakah VTube itu money game atau bukan? Ya. Jadi Bapak Ibu, nanti setiap pemaparan yang akan saya sampaikan ya, Bapak Ibu menilai sendiri apakah VTube itu money game atau bukan. Ya, ikuti sampai akhir. Oke, sebelum saya melakukan pembahasan ya, ada beberapa hal ingin saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu di sini bisa mencek atau mencari ya link ini atau channel ini di YouTube, cukup ketik Mindset VTuber Sejati. Dan ini termasuk volume yang ketiga. Nanti selanjutnya akan banyak volume-volume yang akan saya coba buat, yang semua bertujuan untuk men-sharing pengalaman, motivasi, dan seterusnya ya. Jadi bisa berguna kepada saudara ya dan downline. Ada juga channel yang lain yang saya buat yang disebut sebagai video dialog. Itu sangat berguna kepada mereka yang mungkin tidak mengerti akan VTube, yang selalu terimbas dengan pikiran-pikiran negatif, mendapat isu-isu negatif. Dengan melihat video itu ya, mereka bisa tahu sebenarnya VTube itu apa, dan begitu banyak orang yang telah berhasil ya, sehingga bisa memotivasi saudara untuk semangat kembali. Oke, kita kembali tentang VTube ya. Apakah VTube itu money game? Sebelum kita membahas VTube itu money game atau bukan, kita perlu tahu sebenarnya apa yang disebut dengan money game. Ciri-ciri satu bisnis jaringan itu money game atau bukan, apa itu ya. Jadi kita harus jelas dulu apa yang disebut dengan money game ya. Nanti kita buat komparasi. Saya tidak akan memutuskan apakah VTube itu money game atau tidak. Tapi saudara yang telah melihat video ini, saudara yang menilai sendiri ya. Oke, ciri-ciri dari money game itu apa ya? Yang pertama itu dia tidak memiliki produk untuk dijual. Kalau ada pun hanya sebagai kedok. Harga produk cenderung jauh di atas harga pasar. Baik, sekarang VTube ada produk enggak? Ya. Nah, ini jadi satu pertanyaan. VTube tidak ada produk secara nyata. Kalau begitu produk VTube itu apa? Produk VTube adalah kegiatan menonton iklan yang mana berguna kepada mereka yang telah mengiklankan produk mereka di VTube. Nah, itulah produknya sebenarnya ya. Memang tidak secara nyata ya, tidak secara fisik, tapi merupakan satu kegiatan. Ya, jadi VTube itu kalau dikatakan produknya secara fisik nggak ada ya. Dan berikutnya, membernya itu tidak perlu beli produk. Karena di sini ya, konsumen daripada VTube itu adalah perusahaan yang beriklan di VTube. Sedangkan membernya itu bukan konsumen. Membernya itu adalah mitra ya daripada VTube itu sendiri. Oleh sebab itu, para member tidak perlu keluar sesen pun ya, tidak perlu membeli produk ya untuk berhasil dan bergabung di VTube ini. Jadi di bisnis jaringan lain ya, memang ada perusahaan yang seolah-olah ada produk ya, tapi itu kamuflase ya. Di mana harga daripada produk itu kalau kita lihat dijual di dalam jaringan itu jauh sekali harganya di atas harga pasar. Dan sebenarnya selisih keuntungan yang besar itulah yang diputar, yang memang kemudian itu menjadi seperti money game ya. Berikutnya, anggota bisnis ya dijanjikan bonus yang besar ya jika berhasil merekrut anggota baru. Sekarang VTube
kalau kita mengajak orang bergabung, apakah kita langsung dibayar dengan bonus yang besar? Nggak ada, Bapak Ibu, nggak ada. Ya, jadi VTube itu kalau kita ajak orang bergabung, kita tidak mendapat bonus secara langsung dan secara instan. Karena bonus itu bisa kita dapat apabila orang yang kita ajak itu sudah mulai beraktivitas, sudah mulai menonton, ya, melihat iklan, dan mulai membentuk jaringan. Jadi pada saat mereka tidak bekerja di sini atau tidak beraktivitas, otomatis orang yang kita ajak juga kita tidak akan mendapat apa-apa di sini. Jadi sama sekali beda ya dengan bisnis money game yang telah dikategorikan di sini ya. Kalau kita mengajak orang bergabung investasi ya, kita itu bakal akan dapat bonus yang gede ya. Jadi ada target ya, jumlah berapa orang nanti dapat ini dan seterusnya. Tapi di VTube nggak ada ya. Berarti ciri-ciri kedua juga tidak memenuhi syarat. Berikutnya ada bonus pasif yang dijanjikan berdasarkan investasi yang ditanamkan. Nah, bonus pasif itu sebenarnya apa? Bonus pasif itu adalah pendapatan atau penghasilan yang bisa kita dapatkan tanpa melakukan kegiatan, tanpa beraktivitas, ya, tanpa berjuang. Jadi kita ibaratkan taruh uang ke bank, ya, biarkan aja, nanti akan berbunga. Ya, di sini juga cuma pengembaliannya itu sangat besar. Jadi beda dengan di VTube, ya, meskipun jaringan Bapak sudah besar, ya, Bapak sudah berada di paket bintang 6 bahkan, ya, dan tidak melakukan aktivitas melihat iklan, maka bonus tidak akan muncul. Jadi bonus itu baru bisa kita dapat ya, apakah itu bonus melihat iklan, bonus referral, dan bonus grup ya, baru bisa kita dapat setiap hari apabila kita ada melihat atau melakukan aktivitas melihat iklan 10 iklan per hari. Berarti ini juga tidak bisa dikategorikan atau masuk dalam kategori money game ya, kalau kita lihat. Untuk yang ketiga ini. Yang keempat, janji pembayaran bonus keuntungan yang tidak masuk akal. Nah, apakah VTube menjanjikan pembayaran bonus yang tidak masuk akal? Bagi sebagian orang mungkin bisa menilai itu angka yang tidak masuk akal. Ya, mungkin boleh-boleh aja, ya. Karena kalau seorang itu sampai peringkat tertentu, dia akan mendapat viewpoint yang sangat besar. Dan viewpoint itu, ya, sampai sekarang, ya, memang digunakan untuk bisa untuk beriklan. Jadi perusahaan-perusahaan yang akan beriklan di VTube ya, mereka butuh viewpoint. Jadi viewpoint yang telah dihasilkan oleh para member ya, itu nanti digunakan untuk orang yang beriklan. Meskipun pada tahap ini ada sebagian orang yang mungkin mau cepat berhasil di sini ya, itu ada program yang dinamakan program fast track. Apa yang dimaksud dengan program fast track? Program fast track adalah salah satu cara untuk membuat seseorang itu bisa cepat naik peringkat ya di VTube, yaitu dengan cara membeli paket apakah itu bintang 2, bintang 3 dan seterusnya. Tapi kalau memang ada pun itu paling disarankan adalah paket bintang 2. Dan ini juga tidak pernah ya menjadi kewajiban dan keharusan bagi setiap member yang bergabung di sini untuk ikut fast track. Banyak sekali orang yang bergabung di sini bahkan dengan jalur normal aja, ya, jalur alami, ya, meskipun agak lambat, tapi itu tidak perlu dana sama sekali. Nah, nanti terkumpulnya semua VTube tadi, ya, itu memang bisa diperjualbelikan, ya, di exchange counter. Nah, tapi kita menjual atau membeli ya viewpoint itu tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan, karena perusahaan tidak ada terima sedikit pun
ya hasil penjualan Viewpoint tadi. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini semua sebenarnya antar member ya. Kenapa? Karena ada sebagian member yang mungkin bisa merasa jenuh atau lama untuk bernaik peringkat ya, mereka butuh cepat, mereka boleh beli Viewpoint. Dan Viewpoint itu tidak disediakan oleh perusahaan. Nah, jadi kalau sejumlah dana yang mungkin dibutuhkan, apakah itu misalnya 100 PV yang senilai dengan 100 US atau dengan nilai 1,5 juta ya, nah, itu tidak pernah uangnya itu masuk ke perusahaan, enggak ya, tetapi kepada sesama member ya. Nah, jadi suatu saat ada juga satu pertanyaan, bagaimana kalau misalnya semua orang sudah peringkatnya tinggi? Ya, itu memang bakal terjadi, tapi entah kapan, pasti lama sekali ya, karena untuk mencapai itu tidak gampang dan tidak semua orang juga akan investasi seperti itu ya. Dan perlu saya tekankan di sini, itu bukan menjadi satu keharusan ya dari perusahaan bagi setiap member. Jadi itu adalah pilihan ya, terserah. Oke, suatu saat kalau misalnya Viewpoint-nya terkumpul sampai begitu banyak, apakah akan dibayar oleh perusahaan? Sesuai dengan ketentuannya, apabila kita ingin jual Viewpoint dalam 7 hari tidak ada yang beli, maka perusahaan akan ambil alih dan akan beli dan transfer ke rekening kita. Tapi kalau kita lihat perkembangannya dan apa yang akan terjadi ke depan, ya, itu semua Viewpoint akan terserap ya oleh orang atau perusahaan-perusahaan yang beriklan di sini. Karena perusahaan yang beriklan itu diwajibkan untuk membeli Viewpoint. Jadi Viewpoint yang beredar di dalam satu ekosistem VTube ini nantinya itu akan terserap sama orang yang beriklan atau perusahaan yang beriklan. Ya, belum lagi nanti suatu saat ya, dengan member yang begitu banyak adalah mungkin bagi VTube sendiri nanti menjadi satu marketplace karena dia sudah punya kekuatan massa yang cukup besar ya. Dia akan ajak perusahaan-perusahaan online untuk bergabung dengan mereka ya, dengan VTube itu. Ya, ini memungkinkan Viewpoint juga akan digunakan ya untuk transaksi online tadi. Jadi penyerapan Viewpoint ya itu di masa akan datang itu sangat luar biasa. Ya, jadi perusahaan mungkin sudah memikirkan ini ya. Saat sekarang perusahaan sama sekali belum beli Viewpoint dari member. Tapi yang paling penting ke depan, meskipun perusahaan itu tidak membeli Viewpoint, yang paling penting masa depan perusahaan sudah memikirkan bagaimana menyerap semua Viewpoint yang ada sehingga bisa dikonversikan ke rupiah dan itu menjadi penghasilan dari para member ya, sehingga ini semua akan menjadi berjalan dengan baik ya. Jadi ini menjadi tugas perusahaan untuk memikirkan, tapi kalau dari hasil apa yang kita analisa dan kita dapat informasi ya, itu semua akan terserap melalui perusahaan-perusahaan yang beriklan maupun di marketplace ya. Berikutnya, perusahaan tidak punya izin SIUPL atau surat izin usaha penjualan langsung. Kalau menurut saya VTube mungkin tidak ada izin ini ya, tapi apakah dia money game? Karena dia tidak ada produk yang perlu dijual, ya, tidak perlu dibeli oleh member. Saya yakin surat izin ini dia tidak ada, ya. Tapi dia ada satu surat izin yang lagi diproses yang disebut dengan GR80, ya. Itu adalah izin bertransaksi di internet, ya. Nah, jadi beda dengan jaringan lain, ya, saudara, ya. Dan izin-izin lainnya yang seperti normalnya ya sudah ada disiapkan oleh perusahaan VTube. Memang VTube tidak perlu izin OJK karena di sini orang tidak diajak untuk berinvestasi. Oleh sebab itu dia tidak perlu izin OJK. Jadi dana yang mungkin nanti terkumpul dari masyarakat atau bagaimana itu bukan di store ke perusahaan. Dan itu sebenarnya bukan investasi.
ya. Jadi itu digunakan untuk paket dan pertumbuhan daripada jaringan. Oke, sekarang syarat ke-6 suatu bisnis jaringan itu disebut money game itu salah satunya adalah piramid. Apakah VTube itu piramid? Apa yang dimaksud dengan bisnis jaringan piramid? Ya, bisnis jaringan dengan konsep piramid atau piramid scheme itu, ya, itu apabila orang yang duluan atau pertama bergabung, ya, dia tetap akan mendapat penghasilan yang paling besar. Ya, jadi orang yang berada di bawah itu nggak mungkin bisa menyalip mereka yang pertama. Ibarat seperti kalau kita kerja di satu perusahaan, kita tidak akan mungkin bisa mendapat penghasilan, ya, di atas seorang direktur. Karena perusahaan itu sebenarnya menggunakan konsep piramid, ya, strukturnya itu seperti itu. Tapi kalau di jaringan daripada VTube itu nggak seperti itu. Penghasilan saudara itu ditentukan daripada usaha, ya, setiap member. Jadi siapa yang paling giat, siapa yang paling gencar, ya, melakukan usaha ini, mengajak orang, membina jaringan, maka dialah yang berhak mendapat bonus yang lebih besar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat hasil dari apa yang saya omongin tadi itu bisa dilihat di VTube Dialog. Di dalam VTube Dialog itu ada beberapa leader sudah memberi satu kesaksian bahwa orang yang mengajak mereka bergabung di bisnis VTube ini, tapi yang mengajak itu tidak begitu aktif dan mungkin ada cenderung dengan pikiran negatif, sedangkan mereka yang diajak ini bahkan tetap semangat, konsisten, bahkan sekarang penghasilan mereka maupun peringkatnya jauh meninggalkan orang yang mengajak mereka dulu. Jadi boleh dikatakan VTube ini tidak termasuk piramid, ya. Jadi dari beberapa syarat atau kriteria yang saya katakan tadi, Bapak Ibu sudah bisa menilai, ya, VTube itu money game atau bukan. Syarat itu apa saja? Yang pertama, apakah perusahaannya menjual produk, ya. Jadi kalau money game itu biasanya tidak jual produk. Kalau ada jual produk pun itu hanya kamuflase. VTube tidak perlu jual produk, ya. Apakah termasuk money game? Tadi saya sudah jelaskan alasannya. Saudara bisa nilai sendiri. Yang kedua, ya, anggota bisnisnya dijanjikan bonus besar. Tadi saya juga sudah jelaskan, tidak ada janji bonus besar kalau tidak berusaha dan orang yang diajak tidak berhasil. Apakah ada bonus pasif? Di sini tidak. Kalau kita tidak melakukannya, tidak akan pernah dapat penghasilan. Ya. Terus janji pembayaran bonus keuntungan yang tidak masuk akal, tadi saya juga sudah jelaskan. Memang kemungkinan untuk dapat penghasilan atau bonus yang besar di VTube itu sangat akan terjadi. Tetapi logika-logika itu dari mana terjadi dan bagaimana penyalurkan bonus-bonus itu tadi saya juga sudah jelaskan. Terus perusahaan tidak punya izin SIUP PL, ya. VTube juga tidak punya izin itu. Kenapa? Karena VTube bukan bisnis jaringan yang jual produk, jadi dia tidak perlu. Apakah VTube piramid? Tidak, ya. Jadi dari 6 kriteria ini pun tadi saya coba cek di internet, saya coba pikir-pikir, hampir tidak ada yang termasuk, ya, bagian dari VTube tadi. Tapi itu semua terserah penilaian masing-masing, ya. Apakah bisa menilai VTube itu sebagai money game atau tidak? Saya tidak ada hak untuk menilai itu. Tapi saya tadi coba memberikan satu pemikiran, ya, dari hasil apa yang sudah saya alami, dan selanjutnya itu semua terserah Anda. Jadi saudara semua, ya, apapun VTube itu money game atau tidak, ya, kita semua yang menilai. Tapi ingat, ya, pada saat kita berterjun di sini, ini harus dijadikan sebagai bisnis. Ya, bisnis itu artinya apa? Bisnis itu artinya ada peluang untuk dapat keuntungan. Tapi di dalam bisnis juga ada peluang kerugian.
Jadi di sini setiap tindakan untuk mendapatkan uang pasti ada konsekuensinya. Ya, dengan pola pikir demikian, ya, Anda akan lebih nyaman, lebih tenang, dan kemungkinan berhasil itu jauh lebih besar. Jadi Bapak Ibu, sekianlah sharing saya. Jadi kalau memang sharing ini berguna, bisa membuka pola pikir kita tentang bisnis VTube itu apakah money game atau bukan. Ya, silakan share kepada teman-teman, kepada downline, bahkan kepada mereka yang berpikiran negatif, dan termasuk kepada orang yang kita prospek. Biar mereka menilai sendiri apakah video itu money game atau tidak. Ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan beri komen, ya, dan subscribe serta like, ya. Kalau misalnya ada teman-teman ingin menyampaikan sesuatu nanti di komen, ingin membahas topik-topik tertentu, ya silakan di-share aja. Kalau memang memungkinkan untuk saya bahas, saya akan coba bahas semampu saya. Ya. Terima kasih. Salam sukses. Good day.